Salam, selamat malam saudara-saudaraku dalam Kristus. Bertemu kembali dalam renungan malam Suara Pengharapan. Tema renungan kita malam ini adalah Tuhan yang dikenal. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 23 tertulis, "Sebab ketika aku, yaitu Paulus, berjalan-jalan di kotamu, dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itu, itulah yang kuberitakan kepadamu." Saudaraku dalam Kristus, di seluruh dunia ini ada banyak agama dan kepercayaan. Setiap agama dan kepercayaan meyakini adanya Tuhan dengan berbagai-bagai nama atau sebutan. Di Athena, Rasul Paulus menemukan sebuah tempat penyembahan tertulis, "Kepada Allah yang tidak dikenal." Saudaraku, menurut iman Kristen, Allah yang dulunya tidak dikenal itu telah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia? Yang pertama, dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 24 tertulis, "Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai," demikianlah firman Tuhan. Bagaimana Allah memperkenalkan diri yang kedua ialah Alkitab memperkenalkan Yesus adalah Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah." Bersama-sama dengan Allah tidak berarti berdampingan dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah artinya adalah firman itu ada di dalam Allah, bukan berdampingan dengan Allah. Karena firman itu pada mulut Allah, firman itu pada lidah Allah, firman itu yang ada di dalam mulut Allah, di dalam lidah Allah, pada pribadi Allah, dialah yang menciptakan, menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dalam ayat seterusnya kitab Injil Yohanes ini kita dapat melihat bahwa firman itulah yang menjadikan segala sesuatu di dalam dunia ini. Tidak ada satupun dari segala yang ada di dunia ini yang tidak dijadikan oleh firman yang ada di dalam pribadi Allah itu. Karena itu Alkitab mengatakan firman yang ada di dalam Allah itu adalah Allah. Segala sesuatu yang ada di dalam Allah itu adalah Allah. Tidak mungkin ada sesuatu dalam pribadi Allah itu yang bukan Allah. Apa saja yang di dalam pribadi Allah itu adalah Allah. Saudaraku, firman yang ada di dalam Allah itu adalah Allah, dan firman itulah yang menjadi manusia dan memperkenalkan dirinya dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, yang ketiga, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya adalah Yesus sendiri mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 7 hingga 9 tertulis, "Sekiranya kamu mengenal aku,
pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'?" Saudaraku, dengan kata lain, sebenarnya Yesus sedang berkata kepada Filipus, "Hai Filipus, engkau sudah melihat aku, berarti engkau sudah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada aku'?" Dengan arti kata lain lagi, hai Filipus, akulah Tuhan, akulah Dia. Tuhan yang kita kenal bukanlah Tuhan yang hanya bayangan saja. Tuhan kita itu benar-benar nyata. Tuhan yang kita yakini itu adalah Tuhan yang amat peduli kepada kita semua. Dia mengerti segala kesukaran dan penderitaan kita. Tuhan kita adalah Yesus yang turut merasakan penderitaan dan kesukaran hidup di dalam dunia ini. Haleluya. Kiranya renungan firman Tuhan malam ini memberkati dan menguatkan iman kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkaulah Tuhan yang dapat dikenal oleh semua orang. Karena Engkau sendiri telah memperkenalkan dirimu kepada manusia. Bapa di sorga, saat ini hamba-Mu berdoa bagi semua yang mendengar audio ini, supaya iman mereka dikuatkan, diteguhkan, benar-benar yakin dan percaya tanpa sedikit pun keraguan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang belum yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, supaya Engkau menjamah hati mereka, berikan terang Tuhan dalam hati mereka, supaya mengerti apa yang tertulis di dalam firman-Mu. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua yang mendengar ini juga, supaya mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan daripada segala sakit penyakit, dijauhkan daripada segala hal-hal yang tidak diingini. Lindungi kami di dalam tidur kami malam ini daripada segala gangguan roh-roh kegelapan. Biar hanya Tuhan yang sentiasa menyertai kami dalam tidur kami, dan kami bangun pada esok pagi dalam keadaan damai dan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.